Pada tugas ini kami akan membahas mengenai materi activity based costing, di mana pada bagian ini kami akan menentukan aktivitas dan biaya aktivitas pada usaha dagang boba romantis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai laporan harga pokok produksi. Di mana di sini saya sebagai pemateri pertama, Intan Mezura, akan menjelaskan tentang profil usaha dan juga motivasi awal merintis usaha. Baik, yang pertama adalah profil usaha. Profilnya dimulai dari nama usahanya adalah Boba Romantis, beralamat di Jalan Swasembada nomor 29 Kekalijaya. Nama pemiliknya adalah Safi'i yang berasal dari Lombok Tengah namun menetap di Mataram. Memulai usaha ini dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Produk yang ditawarkan ada 2. Yang pertama adalah minuman boba dengan varian rasa yang banyak, dan yang kedua adalah singkong keju. Jam buka dari usaha ini yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 atau 12 malam dan buka setiap hari. Selanjutnya adalah motivasi awal merintis usaha. Setelah kami melakukan wawancara kepada narasumber atau pemilik usaha ini, kami menyimpulkan bahwa motivasi awalnya itu lumayan unik dan lucu, di mana motivasinya itu berawal dari suatu keadaan di mana pemilik sebelumnya dari angkringan ini ataupun usaha ini akan menjual gerobak beserta alat yang digunakan untuk membuat minuman ini karena ingin berpindah ke wilayah aslinya di Jakarta. Melihat kesempatan yang ada, dia langsung membeli dan menyiapkan ini dan itu. Dia berkeinginan membeli tempat itu ataupun angkringan itu karena banyak aspek yang dia lihat. Yang pertama dari tempatnya yang strategis, banyak dilalui orang, menu yang ditawarkan lumayan bervariasi. Modal yang digunakan untuk awal usaha ini terbilang lumayan sedikit, yakni sekitar 2 jutaan. Itu pun uang yang digunakan hasil dari tabungannya setelah bekerja. Dia membuka usaha ini dengan produk pertamanya adalah minuman boba, namun awal perintisan karir minuman boba ini terbilang cukup pesat karena emang minuman boba ini merupakan minuman yang lumayan viral di kalangan anak-anak sampai bahkan orang dewasa, sehingga dia ingin berinovasi dengan membuat banyak varian rasa dari boba ini. Di samping minuman boba ini, dia juga membuka produk baru, yakni singkong keju. Singkong keju yang memiliki varian rasa sekitar 2 rasa, sehingga total produknya dari awal ataupun dari tahun 2018 yang awalnya cuma minuman sekarang sudah bertambah menjadi aneka makanan juga. Salah satunya adalah singkong keju. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Apriliani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian terhadap biaya per unit untuk kedua produk tersebut. Oh ya, sebelumnya Boba Romantis di sini memproduksi 2 jenis produk. Nah, yang mana data terhadap produk tersebut ialah sebagai berikut.
Yang pertama di sini adalah boba drink. Nah, yang mana boba drink di sini memproduksi sebanyak 800 unit, yang mana di sini bisa menghasilkan 80 unit dalam sehari dengan waktu prosesnya itu 12 jam. Nah, sedangkan yang kedua di sini adalah ada singkong keju. Nah, singkong keju di sini sebanyak 450 dan seharinya kira-kira bisa menghasilkan 45 unit dengan waktu yakni 8 jam. Jadi total untuk yang boba drink total jamnya ialah 9.600. Nah, ini didapat dari pengalian antara jumlah unit dengan jam. Yakni 800 unit dikalikan dengan 12 jam sehingga bisa menghasilkan 9.600 jam. Begitu juga dengan yang singkong keju ini. Nah, singkong keju ini total jamnya itu yakni 3.600 didapat dari 450 unit dikalikan dengan 8 jam sehingga menghasilkan 3.600 jam. Jadi untuk total keseluruhan jamnya itu untuk dua jenis produk ini sebanyak 13.200 jam. Nah, selanjutnya mengenai biaya per unit untuk kedua produk tersebut, yakni yang pertama ada namanya biaya bahan langsung dan yang kedua ada namanya biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan langsung ini yang untuk boba drink itu sebesar 6.000. Nah, sedangkan biaya bahan langsung untuk yang singkong keju di sini tertera sebesar 5.000 rupiah. Dan yang kedua adalah ada namanya biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung untuk boba drink ini sebesar 2.000 dan untuk biaya tenaga kerja langsung yang untuk singkong keju ini sebesar 2.000 rupiah. Nah, di sini next selanjutnya adalah mengenai total biaya manufaktur per tahun yang terdiri dari beberapa aktivitas, yang mana aktivitas pertama di sini adalah ada namanya kepegawaian. Nah, yang kedua ada pengemasan dan yang terakhir yang ketiga ada namanya biaya umum produksi. Nah, aktivitas pegawaian ini biaya pemicunya itu antara lain ada jam kerja langsung, yang mana jam kerja langsung ini biayanya sebesar 400.000 rupiah. Dan yang kedua ada namanya pengemasan. Nah, pengemasan ini biaya pemicunya itu ialah jumlah unit terhadap produk itu sendiri, yang mana biayanya di sini tercakup ada 80.000. Dan yang terakhir ada namanya aktivitas biaya umum produksi dengan jumlah produksi dan biayanya sebesar 45.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke aktivitas. Nah, di mana kita lihat di sini ada X ditambah dengan Y. Nah, kita permisalkan yang X ini ialah boba drink, sedangkan yang Y ini untuk singkong keju. Nah, untuk kepegawaian di sini aktivitasnya yakni 135.000 didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan dari boba drink dan singkong keju. Boba drink ini sebesar 85.000 dan singkong keju ini sebesar 50.000 dan ditambah hasilnya sebesar 135.000. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai aktivitas pengemasan. Aktivitas pengemasan ini aktivitasnya sebesar 8.000 didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan antara boba drink yang ini yang 4.000 ditambah dengan singkong keju 4.000. Jadi total aktivitasnya itu adalah 8.000. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk aktivitas biaya umum produksi. Nah, biaya umum produksi ini sebesar 20.000 dan didapat dari cara sebelumnya, yakni dengan menjumlahkan total dari boba drink dengan singkong keju, yang mana boba drink di sini terdapat ada 10.000 dan singkong keju itu sebesar 10.000. Jadi totalnya itu 20.000. So, yang terakhir di sini untuk total biaya keseluruhannya itu adalah 525. Ini didapat dari, tinggal kita jumlahkan saja, yang kepegawaian sebesar 400.000,
yang pengemasan sebesar 800.000 dan yang terakhir untuk biaya umum produksi itu sebesar 45.000. So jadi total keseluruhannya itu sebesar 525.000. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Manira. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian terkait pertanyaan berapa biaya produksi per unit untuk produk X dan produk Y. Di sini dapat teman-teman lihat di layar, di sini ada poin kepegawaian dengan nilai sebesar 400.000, kemudian dibagi dengan 135.000. Dari mana nilai 400.000 dan 135.000 ini didapat? Teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya, di mana 400.000 ini merupakan nilai dari biaya, kemudian dibagi dengan nilai aktivitas X dan Y. Sehingga muncullah dua jumlah di depan layar teman-teman. Kemudian dari pembagian ini menghasilkan nilai sebesar 2,9 rupiah per jam kerja langsung. Kemudian selanjutnya di sini ada poin pengemasan dan nilai 80.000 dengan 8.000 ini dapat teman-teman lihat di slide sebelumnya, di mana nilai 80.000 ini merupakan nilai dari biaya, kemudian dibagi dengan 8.000 ini merupakan nilai dari aktivitas X dan Y. Kemudian dari aktivitas ini menghasilkan nilai atau hasil sebesar 10 rupiah per unit per jumlah unit produk. Kemudian yang selanjutnya ada biaya umum produksi, di mana di sini terdiri dua, yakni yang pertama ada 45.000 yang merupakan nilai dari biaya, kemudian dibagi dengan 20.000, di mana 20.000 ini merupakan nilai dari aktivitas X plus Y. Kemudian daripada keduanya ini menghasilkan hasil 2,25 rupiah per unit per jumlah produksi. Kemudian kita kembali ke slide. Di sini dapat teman-teman lihat untuk tarif. Nah, untuk tarif sendiri itu dapat teman-teman lihat di sini untuk nilai yang ini kita taruh di samping kepegawaian, pengemasan, dan biaya produksi. Kemudian setelah itu teman-teman lihat di bagian sini, di sini terdapat nilai sebesar Rp85.000, Rp4.000, dan Rp10.000. Ini dapat teman-teman lihat di slide sebelumnya dari nilai yang sudah diketahui. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan nilai sebesar 246.500 itu didapat dari 2,9 rupiah dikali dengan 85.000 dan menghasilkan nilai sebesar 246.500. Begitu pula yang selanjutnya 10 rupiah dikali dengan 4.000 dan menghasilkan nilai sebesar 40.000. Dan begitu pula selanjutnya, yakni 2,25 rupiah dikali dengan 10.000 dan menghasilkan nilai sebesar 22.500. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil ini kita jumlahkan, itu menghasilkan nilai sebesar 309.000 untuk totalnya.
Kemudian setelah itu kita menghitung tarif untuk singkong keju, di mana nilai yang ini dapat teman-teman lihat di slide sebelumnya. Kemudian sama seperti yang sebelahnya ini untuk boba drink, ini juga sama dikali dengan 2,9 rupiah, kemudian menghasilkan nilai sebesar 145.000. Kemudian di sini 10 rupiah dikali dengan 4.000 dan menghasilkan nilai sebesar 40.000. Dan yang selanjutnya ada 2,25 rupiah dikali dengan 10.000. Ini menghasilkan nilai sebesar 22.500. Kemudian selanjutnya nilai dari 145.000 ditambah dengan 40.000 ditambah dengan 22.500, ini menghasilkan nilai total sebesar 207.500. Kemudian di sini ada nilai sebesar 800 unit dan 450 unit yang dapat teman-teman lihat di slide sebelumnya yang sudah diketahui. Kemudian untuk mendapatkan hasil 386,25 rupiah ini dan 461,11 rupiah ini didapat dari hasil 309.000 dibagi dengan 800 unit dan menghasilkan nilai sebesar 386,25 rupiah. Begitu pula yang selanjutnya, yakni nilai dari 207.500 dibagi dengan 450 unit, menghasilkan nilai sebesar 461,11 rupiah. Saya harap sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut. Kemudian selanjutnya kita menghitung total biaya produksi, di mana di sini ada boba drink dan singkong keju. Mungkin di sini saya minta maaf, kelompok saya agak sedikit typo ya untuk penulisan produk X dan produk Y-nya, tapi tidak apa-apa, kita langsung saja ke pembahasan inti, yakni di sini terdapat biaya bahan langsung yang teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya. Ini bernilai sebesar Rp6.000 dan untuk singkong kejunya itu sebesar Rp5.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu sebesar Rp2.000 dan untuk singkong keju juga sebesar Rp2.000. Terus di sini ada biaya manufaktur, di mana biaya manufaktur itu didapat dari perhitungan kita sebelumnya, yakni sebesar Rp386,25 dan Rp461,11. Terus di sini akan muncul pertanyaan dari mana kita mendapatkan total biaya produksi, di mana menghasilkan nilai sebesar Rp8.386,25. Ini didapat dari hasil penjumlahan 6.000 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan 386,25 rupiah. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 8.386,25 ribu rupiah. Selanjutnya begitu juga dengan produk Y atau singkong keju. Di sini kita akan menjumlahkan nilai 5.000 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan 461,11 rupiah, dan di sini akan menghasilkan total biaya produksi sebesar 7.461,11 rupiah. Mungkin ini saja penjelasan dari saya harap bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.